Mana sih si Loren? Sorry nih. Lo tuh ngapain sih? Udah tau gue lagi kesel. Sorry. Udah minggir. Syukurin lo Joko, lagian lo sih, emang lo nggak tahu Loren itu siapa? Lo nggak tahu kalau si Loren sakti. Rese lu, Saktian juga gua. Gue kan anak dukun paling terkenal di kampung. Gangguin temen gue lo. Lo ya? Pergi nggak? Pergi. Ih. Semisem banget sih nih anak kamu. Ran, gue tadi habis ketemu sama dosen. Tau nggak? Judul skripsi gue ditolak lagi. Ran, lo tuh rese deh. Kalau lagi meditasi gini, nggak bisa diganggu. Punya makanan tuh bagi-bagi, jangan pelit-pelit. Enak dong. Jarang bangun aja, baru lo bangun. Ya, maaf. Lo kan tahu, gue tuh paling nggak bisa tahan dari godaan makanan. Lagian juga gue lagi masa pertumbuhan. Lagian lo tuh ngapain sih? Di kosan, lo meditasi. Di kampus, lo meditasi. Sampai di angkot juga lo meditasi. Freak tau gak lo lama-lama? Dona, tahu nggak sih? Tingkat tersulit dalam meditasi adalah fokus di tempat ramai, ngosongin pikiran, konsentrasi. Tapi kalau buat gue sih Don, yang paling sulit meditasi itu pas perut gue kosong. Enak. Enak. Iya, Mah? Iya, ini lagi di kampus. Iya. Ya udah. Dona hari ini ke sana ya, Mah. Dona pulang. Don, sumpah, gue bisa ngerasain kalau ada sesuatu yang terjadi sama orang tua lo di Bandung, Don. Wah, bener ya. Mulai deh nih si Loren. Sok-sokan ngeramal. Gue sakit stroke. Jadi kayaknya hari ini gue harus pulang ke Bandung. Serius? Ya, tapi gue ada tugas yang harus dikumpulin besok. Gue nggak bisa nemenin dong. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi lo doain ya. Semoga gak ada apa-apa. Assalamualaikum. Salam.
Dona. Pa, Dona. Ma. Gimana keadaan papa, Ma? Papa kamu kena stroke ringan, sayang. Kata dokter, bisa dirawat di rumah. Tapi seminggu 3 kali harus terapi. Tugas kamu, doain papa ya, sayang ya. Dona mau di sini, Ma. Dona mau jagain papa. Enggak dong. Kamu harus beresin kuliah kamu. Kuliah kamu tinggal skripsi, kan? Tapi mama lagi bingung. Masalah terapi papa kamu nggak di-cover asuransi, sayang. Ma, gak usah mikirin biaya kuliah. Biar nanti Dona aja yang ngurusin semuanya. Yang penting Mama harus urusin papa supaya papa cepet sembuh. Mama jadi inget kakek kamu. Kakek kamu bilang, kamu bakal jadi anak pinter, sekolah sampai sarjana. Mama percaya itu. Kamu masih inget kakek kamu, kan? Udah lupa, Ma. Kan waktu kakek meninggal, Dona masih kecil. Halo? Kenapa jadi horor begini ya? Don. Gimana coba? Cari uang buat bayar kuliah. Susah. Bu Asih, mau kemana? Mungkin udah tua kali ya, jadi nggak dengar. Dona, kamu ngomong sama siapa, sayang? Tadi manggil Bu Asih, tapi dia nggak dengar. Bu Asih? Bu Asih itu udah meninggal bulan kemarin. Ini Mama mau ke acara 40 harinya. Ya udah, Mama titip Papa sebentar ya. Tolong dijagain. Assalamualaikum. Neng, somai Neng. Somai Neng. Boleh deh, Kek. Tapi jangan pedes ya. Jangan pedas. Neng, kalau kakek perhatikan ya Neng ya. Neng teh lagi ada masalah. Kok ngelamun saja? Nih kakek tukang somai kepo juga. Ya, gitu deh, Kek. Neng, semua masalah mah ada jalan keluarnya. Neng mah tenang saja, percaya saja.
Bokap lo gimana, Don? Ya, untungnya nggak parah sih. Tapi harus rawat jalan. Oh, syukur deh. Tapi tuh biaya buat rawat jalan mahal. Jadi gue harus cari uang buat biaya kuliah. Maksudnya lo mau usaha gitu? Heeh. Jualan apa ya? Ra, lu tuh kenapa sih? Freak banget. Yoga, meditasi, main kartu tarot. Aduh, Don. Lo kan tahu gue pengen jadi paranormal. Gue lagi konsentrasi nih. Oh, berarti pas tuh. Lo tau kan si Joko yang anak astronomi? Dia tuh pengen jadi paranormal juga. Bapaknya dia tuh dukun loh. Dia juga pengen jadi peramal. Sama kayak lo. Aduh, please deh, Don. Dia tuh anak dukun. Kalau gue tuh calon paranormal. Beda. Sama aja lah. Pokoknya Bapak mau makan sarapan ketoprak. Ketoprak kan jualannya malam-malam, Pak. Lagian Bapak kan sudah makan bubur. Makan bubur cuma ngemil, Bu. Ngemil. Kayak orang ngidam aja sih. Gue punya ide. Gue kan biasanya kalau lagi meditasi tuh lapar ya. Jadi gue mau bikin meditasi cara gue. Mau meditasi sambil ngemil. Gimana? Dari situ gue juga jadi punya ide. Kenapa gue nggak jualan ketoprak aja? Kan gampang tuh makanan, nggak perlu pakai ada yang digoreng-goreng. Cuma pakai sambal kacang aja kan? Ketoprak. Kuliah lu gimana, Don? Ya, gue kan bisa jualan malam, bisa selesai kuliah. Yakin? Gue tuh harus jadi sarjana, jadi gue yakin. Gimana? Ya kalau lo yakin, sebagai teman yang baik, gue dukung lo 100%. Tenang aja, ntar gue transfer energi positif. Biar jualan lo laku. Ini Pak, Dihitung dulu, Pak. kasih ya Pak. Udah, Don. Akhirnya. Jadi sekarang gue udah langsung bisa jualan ya? Tapi tunggu deh. Kenapa dinamain ketoprak setan? Iya, biar menarik aja. Kan unik tuh. Dan juga gue jualannya malam-malam. Jadi anggap aja gue jualan ketoprak buat setan. Ih, ada aja lo. By the way, sorry banget ya. Gue nggak bisa nemenin lo jualan dari pertama. Kenapa? Gue disuruh Pak Haji ke lab komputer. Tapi lo tenang aja. Tadi gue udah transfer energi positif ke gerobak lo. Aman buat jualan. Nih, lo pegang. Semangat ya. Dadah. Kasih ya. Jadi nanti kamu foto di
dia. Jadi nggak salah Pak. Saya disuruh ngusir makhluk astral di lab komputer. Bareng dia. Iya Loren, Joko. Jadi begini. Malam-malam terakhir ini saya sering digangguin sama makhluk astral. Ya bukan apa-apa. Konsentrasi saya jadi buyar, hilang semuanya. Apalagi kalau malam-malam jadi saya tidak bisa bekerja lagi. Ngerti? Ya, kalau saya sih Pak, saya mau aja bantu Bapak. Tapi ya, nggak bareng dia. Emang sampean aja yang ogah. Pak, saya nggak mau Pak kerja bareng sama paranormal nggak jelas kayak gini. Enak aja, lo tuh yang dukun nggak jelas. Lu tuh gringo. Enak aja. Lo anak dukun nggak jelas. Apa kalian? Lo tuh anak dukun nggak jelas. Kok ribet begini sih? Saya manggil kalian berdua ini karena saya tahu kalian berdua lah yang suka berhubungan dengan yang aneh-aneh, ngerti? Bantu saya, tolong. Bantu saya. Atau kalau enggak, kalian tidak boleh ikut mata pelajaran saya. Ngerti? Pas nih di sini buat jualan. Mau beli ya, Bang? Nona jualan ketoprak. Iya, tapi tunggu ya, masih siap-siap. Saya tidak beli ketoprak. Asal Nona tahu, saya di sini yang berkuasa. Nona harus bayar upeti dengan saya. Iya, ya udah gini aja, Bang. Gimana kalau saya minta izin, saya mau jualan di sini? Emang saya punya muka ini muka-muka Bapak RT. Saya tidak mau tahu. Pokoknya Nona harus bayar upeti dengan saya. Aduh, Bang. Kalau bayar belum ada uangnya. Tadi habis bayar gerobak, terus sisanya beli bahan-bahan buat ketoprak. Jadi, gimana kalau saya bayarnya akhir bulan ini? Tidak ada tawar-menawar. Kayak orang berjual aja. Saya tidak mau tahu. Pokoknya, Nona harus bayar upeti. Aduh, tapi Bang... Tidak ada tapi-tapi. Kalau mau berjual di sini, harus bayar upeti sama saya. Kalau tidak, pergi angkat kaki jauh-jauh. Cepat! Pergi. Iya. Cepat. Cabut cepat. Sini nih. Hoi! Siapa yang nyuruh lu dagang di sini? Cabut! Buru! Kalau gini ceritanya gimana gue mau jualan? Neng lagi cari tempat jualan ya? Kek. Iya, Kek. Sekarang nyari tempat nggak ada yang gratis. Saya nggak ada uangnya. Kakek tahu tempatnya. Bagus. Gratis lagi. Mau? Serius, Kek? Nah, ini Neng tempatnya. Oh, iya. Kayaknya pas nih, Kek, buat jualan. Makasih ya, Kek. Selamat jualan ya. Hati-hati, Kek. Siomay. Baik banget sih, Kakek. Tapi kok gue kayak pernah lihat ya? Nggak cuma perasaan gue aja kali.
Jualan ketoprak, Mbak? Iya mbak. Ketoprak setan. Emang jualan buat setan, Mbak? Enggak sih mbak, itu cuma bentuk dari promosi aja. Lagian kan saya jualannya malam-malam, pas setan-setan keluar. Jangan main-main, Mbak. Di sini itu tempatnya angker, apalagi di bawah pohon gede. Tuh, gak ada orang yang jualan satupun di sini. Oh, ya bagus dong mbak. Berarti kan saya nggak ada saingan. Lagian saya nggak percaya sama yang gitu-gituan. Gitu ya. Wah, yaudah deh ya. Nggak beli. Makhluk astral itu kalau mau muncul biasanya pakai intro dulu yang serem-serem. Tapi Jok. Aduh, gue bisa merasakan Jok. Kalau di sini tuh ada makhluk astralnya. Gitu mah aku juga bisa. Ya udah lo masuk. Kamu depan ya, Ren. Aku di belakang, aku takut ya. Pelan-pelan. Kalau mau Ren nongol, aduh, aku masih belum kawin ya, Ren. Aku nggak mau mati, Ren. Berisik banget sih, lo juga belum kawin. Biasa aja sakit. Udah. Aduh, maaf, Ren. Aduh, nongol, Ren. Aduh, dia nampakin diri, Ren. Tuh, merpati. Tuh, Ren. Malu kasar, Ren. Nongol, Ren. Yesus, kita tangkap. Sampean duluan deh, Ren. Jangan lu duluan sana. Sampean duluan deh. Aduh, lu duluan. Aduh, Ren. Ayo dong, Joko. Aduh. Ini sih tengkoraknya anak biologi, Jok. Nih. Wih, Tuh kan. tengkorak palsu. Kok bisa ada di sini ya, Ren? Gua tahu. Sepi juga ya di sini. Jangan-jangan bener lagi yang dibilang sama Mbak tadi. Tapi gue nggak ngerasa apa-apa. Dia aja kali yang halu. Wih, tumben nih ada yang jualan di sini. Biasa saya kalau beli di perempatan depan sana, Mbak. Oh iya, saya baru jualan di sini. Oh iya, saya pesan 1 porsi pedas. Oh iya, bentar ya. Mbak, ketopraknya 2 ya dibungkus. Iya, tunggu sebentar ya Mbak. Mas. Jody. Tunggu. Jangan meditasi dulu. Lo. Gimana jualan lo semalam? Justru itu, gue mau cerita. Sekarang gue udah punya tempat jualan. Terus tempatnya bagus lagi, rame.
jadi dagangan gue habis semua. Wow, bagus. Gue senang banget dengernya. Mudah-mudahan lancar, jadi lu bisa nabung. Amin. Lu mau minum? Ntar aja deh. Ini apa? Itu orange sih. Enggak, Alia punya gue mesen aja. Jok. Ren, ada salam buat teman sampean dari Andre. Yakinkan kita selalu bersama. Kayaknya gue bisa ngerasain kalau salah satu di antara mereka ada yang suka sama gue. Tadi kan Joko emang ngomong kayak gitu. Lama-lama gue ngeliat Andre kok kayaknya ngeri. Udah kenapa? Ya takut aja gitu. Coba lu bayangin deh, dia suka sama lo, suka merhatiin lo, tapi nggak berani deketin lo. Jadi gue tuh takut. Gimana sih maksudnya? Takut kayak berita-berita di viral gitu, yang kayak suka nggak bisa milikin, terus udah gitu diculik. Habis itu pagi-paginya ketemu di atas danau. Ih, ngeri banget kan? Gue tahu si Andre dari dulu emang sering matiin gue diem-diem. Tapi dia nggak pernah nyapa gue. Apalagi kalau ketemu, pasti kayak menghindar gitu. Kok gue jadi kepikiran ya sama omongan Loren? Jadi parno sih gue. Tapi kan Jok, Dona itu jualannya di situ. Apa gue harus kesana? Ya tetep lah, harus dong. Gimana ya? Udah, kan malah bagus dong. Kan sampean udah lama naksir sama Dona, ya kan? Bukan masalah itu Jok, ini masalahnya lain. Ya udahlah, nanti gue kesana deh. Mudah-mudahan Dona belum datang. Jok, lu panggil Pak Haji tuh. Panggil Pak Haji. Tuh. Lagi? Lagi. Ya udah lu kesana aja. Takut ya? Gimana caranya supaya Dona? Kenapa lo bawa sama gue? Enggak dong. Tadi gue cuma... Aduh, udah deh. Gue tuh selama ini merhatiin lo. Lo tuh selalu merhatiin gue. Gue tuh lama-lama risih tau gak? Sorry kalau gue salah dong. Ini bukan masalah lo salah atau benar. Tapi udah deh lo ngaku aja. Lo tuh punya niat jahat kan sama gue? Don, jangan paksa gue untuk ngomong. Ya ngomong aja, gue tuh udah tahu. Satu kampus juga udah tahu. Lo suka kan sama gue? Gue cuma gak suka sama cara lo. Kayak cowok psiko tau gak? Gue minta maaf kalau cara gue salah. Tapi bener kok. Gue suka sama lo dari dulu. Dan gue gak punya niat apapun selain merhatiin lo dari jauh. Sekali lagi gue minta maaf. Gue janji. Gue gak akan salah sama lo. Sorry. Aduh, gue tadi terlalu parah ya ngomongnya. Kok jadi jurus kayak gini sih? Mungkin karena gue lagi stres kali ya. Kulitnya Pak, hitam. Udah gitu Pak, bulunya Pak, banyak banget Pak. Kayak serigala Pak. Tapi kalau serigala kan kecil ya Pak. Kalau ini enggak Pak, tinggi banget Pak. Ada kali Pak 2 meter. Yang paling serem Pak, giginya Pak, panjang-panjang Pak. Makhluknya bisa terbang, Pak. Terbang. Sayapnya panjang-panjang, Pak. Kukunya, Pak. Tajam-tajam, Pak. Terbangnya cepet banget, Pak. Nyamber kalian? Iya, Pak. Kemarin hampir aja kepala kita disamber. Alah. Terus. Untungnya, Pak, saya keluarin ajian Sukma Rojinawi. Kalian pasti menang. Benar? Itu dia, Pak. Sayangnya kita kalah kuat, Pak, sama makhluk astral itu, Pak. Hah? Jadi makhluk astral itu masih ada di lab komputer? Iya, Pak. Aduh. Pokoknya begini. Kalian harus segera usir itu makhluk astral. Kalau tidak,
kalian tidak akan mendapatkan nilai dari saya. Mengerti? Kalau Ren, aku tuh lagi sedih banget. Aku tuh suka banget sama Jody. Kalau Ren tahu kan? Jody, Iya, Jody. selebritis kampus. Iya, aku tuh seneng banget sama dia. Selama 3 tahun ini aku tuh udah mencoba deketin dia, udah perhatian sama dia. Tapi dia nggak pernah sekalipun ngelirik Siska. Emang susah juga sih ya sis. Lo kan tahu Jody selalu dikelilingin sama cewek-cewek cantik. Iya kalau Ren, tapi kan Siska suka sama dia. Siska tuh cinta mati sama Jody. Siska nggak bisa jauh dari Jody. Terus sebentar lagi Jody bakal lulus kuliah, terus Siska nggak bisa ketemu lagi sama Jody. Ya, kalau saran gue ya sis, lo jadi perempuan juga harus realistis. Kalau emang Jody bukan jodoh lo, ya terima. Iya, Siska bakal terima, tapi Siska tuh butuh pembuktian dulu. Kalau Ren mau bantuin Siska kan? Bantuin. Oke, gue coba bantu lihat pakai tarot. Lu ambil satu kartu buat Jody. Ini kartunya Jody ya. Tuh, lu lihat deh. Kartunya Jody tuh king. Itu artinya dia tuh banyak banget dikagumin sama orang-orang, terutama cewek-cewek. Gak usah nangis, ambil kartu lo. Buruan. Ini kartu, ini Queen. Berarti Raja sama Queen, berarti lu jodoh dong sama Jody. Maksud gue, kartunya cocok maksud gue. Jadi sebenarnya Siska sama Jody itu cocok. Sebenarnya Siska sama Jody emang jodoh. Oh, makasih Kak Loren. Siska tuh udah tahu kalau selama ini Jody emang jodoh sejatinya Siska. Makanya Siska selama 3 tahun ini nggak pernah berhenti deketin Jody. Makasih ya Kak Loren. Baik banget. Makasih Kak Loren. Siska bakal terus berjuang dapetin Jody. Makasih ya Kak Loren. Udah Kak Loren. Yang keluar Queen sama Raja sih. Mana gue baru belajar tarot lagi. Lo ngapain ada di sini? Lo kan udah janji kalau lo nggak bakal merhatiin gue lagi. Gue Itu motor lo? Iya, sorry ya. Enggak. Tunggu. Lo bawa kerupuk? Iya, gue jualan kerupuk. Bantuin nyokap gue. Dan kalau malam gue ngambil kerupuknya nggak kejual sekalian uangnya. Jadi nyokap gue ngebiayain gue kuliah dari kerupuk ini. Dan sorry ya kalau mungkin sikap gue pengecut, gue tahu kok.
Jadi gue gak punya niat yang buruk sama lo. Sebenarnya gue nggak yakin juga sih Andre orang yang jahat. Gue juga tahu rasanya jadi dia bantu keuangan keluarga demi sekolah. Sorry ya, gue tuh selama ini cuma takut aja sama lo. Abisnya lo merhatiin gue terus tapi nggak pernah nyapa gue. Tapi gue gak nyangka lu mau jualan ketoprak. Iya, gue jualan ketoprak karena bokap gue sakit, harus berobat jalan. Dan biayanya agak mahal, jadi gue harus cari biaya tambahan buat bayar kuliah. Hebat lu Don. Lo itu udah cantik, mau kerja keras, dan hidup lo mandiri. Salut gue, tambah kagum sama lo. Lebay deh lo. Lo kan punya kerupuk. Gimana kalau lo taruh kerupuk lo di tempat ketoprak gue? Kan makan ketoprak sama kerupuk enak tuh. Boleh, boleh. Mau yang mana? Mau yang kerupuk kayak gini apa yang kayak gini? Andre ternyata baik banget. Dia juga gak gengsi bantuin nyokapnya jualan kerupuk. Keren. Donna benar-benar cewek yang beda. Udah cantik. Dan dia gak gengsi untuk kerja jualan ketoprak buat kuliah. Joko, lu dong yang maju, lu kan yang punya keris. Sampean aja yang megang keris ini, Ren. Gue lemes, belum makan, Ren. Alasan lo. Ren, kalau misalkan makhluknya kebal sama keris gue gimana, Ren? Belum juga dicoba, coba aja dulu. Itu makhluknya, itu. Makhluknya nyerang kita, Ren. Ayo dong, Jok, serang dong, Jok. Ayo, Jok. Kejar, yuk, kejar nih. Ya, Jok, setannya kabur. Makhluknya takut sama keris Empu Gandring. Berarti itu tandanya kita berhasil. Joko. Ketoprak satu dibungkus ya. Coba kalau semua yang beli ganteng kayak dia, gue betah jualan sampai pagi juga. Tunggu sebentar ya. Berapa? 10.000. Masih ya? Kenapa, Mas? Tahu nih, ini mogok. Boleh minta tolong pegangin nggak? Sorry ya. Mbaknya baru buka ketoprak di sini. Iya, baru beberapa hari. Masih kuliah? Sih, Hebat nih mbaknya. nggak usah panggil Mbak, jadi ngerasa tua. Sorry, gue Gilang.
Sorry. Aduh, sorry ya, repotin. Gue Dona. Alhamdulillah, uangnya udah banyak. Emang capek sih jadi tukang ketoprak. Tapi kan sekarang gue udah bisa taruh di bank. Coba, hari ini dapat berapa ya? Loh, kok ada daun kembojanya? Bukan apa-apa. Kalau makhluk astral itu sampai tidak ditangkap, ya dia nanti akan datang lagi, nongol lagi, jadi repot. Bapak takut makhluk astralnya balik lagi, Pak. Taruh aja tuh kerisnya si Joko di lab komputer. Sembarangan. Aku nggak bisa jauh dari keris itu. Alay deh. Jadi sekali lagi, tolong makhluk astral itu ditangkap. Kalau sampai akhir semester ini makhluk astral belum bisa ditangkap, kalian saya DO. Drop out. Ini anak semester 5 siapa yang bilang mau bantuin kita? Hah? Kelaran, tahu nggak? Tadi Jody ambil kacamata buat aku. Tadi aku jatuh di situ terus dia ngambilin. Aku lihat banget dia dekat sama aku. Gini ya sis, kita kesini mau minta bantuan lo. Kira-kira lo bisa bantuin kita nggak? Kalau Ren mau minta bantuan apa aja bilang aja sama Siska, nanti Siska bantuin. Kan kalau Ren juga udah baik sama Siska. Gue sama Loren mau minta bantuan lo. Kita mau nangkep makhluk astral. Gimana? Pacaran Loren. Nyambung deh. Siapa yang menang? Itu tim seberang tuh. Ya. Hai Andre. Hai, Don. Hai. Dre, ya nggak dulu ya, nggak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa. Ngomong yang bener ya, Dre. Sayang nih kesempatan. Sorry ya, teman-teman gue pada error. Joko mana? Kok lo gak sama dia? Joko kan lagi sama Lauren. Katanya mereka dapat tugas untuk ngusir makhluk astral kan? Oh iya. Gue ketemu sama lo mau ngasih uang kerupuk. Udah ludes kerupuknya. Alhamdulillah. Cukup untuk aku. Makasih ya. Gue yang makasih. Jangan lupa ya, malam ini lo taruh kerupuk lagi. Siap. Siap malam kan? Makasih ya. Makasih juga. Berpaling mencari cinta. Pernah ku
Ya. Don, gue duluan ya. Loh, kok buru-buru banget? Iya, soalnya semakin lama gue di sini, perasaan gue semakin sedih. Sedih kenapa? Gak apa-apa, udah lupain. Duluan ya. Hati-hati. Aneh banget sih. Gue jadi kepikiran Gilang ya? Aduh, enggak. Dia tuh nggak bakal mau makan ketoprak kalau lagi kesini. Udah deh, nggak usah kegeeran. Dom. Hai. Oh iya, kemarin gue ninggalin bungkus ketoprak deh. Iya, lo nggak jadi dong makan ketoprak. Mau gue bikinin sekarang? Enggak usah. Gue kesini bukan mau beli ketoprak kok. Ngobrol-ngobrol sama baik. Oh my god, dia kesini cuma pengen ketemu gue. Mimpi apa gue semalam? Neng, bagaimana jualannya? Laku? Alhamdulillah Kek, laku. Kakek baru pulang jualan juga ya? Iya, aduh. Makasih ya Kek. Semuanya juga kan berkat kakek. Kakek senang sekali. Neng, jualannya laku. Cuma kakek pesan, Neng, rajin-rajin berdoa supaya dagangan ketopraknya tambah laku. Iya Kek, pasti saya akan selalu berdoa. Iya Kek. Kek. Kakek. Kek. Kakek. Hati-hati Jok, hati-hati Jok. Hati-hati Jok. Gua merasakan ada makhluk astralnya di sini Jok. Ya, sampai juga liatin, biar gak kabur. Hah? Tuh, di sudut tuh Jok. Ada Jok. Itu. Jangan kabur. Kabur. Kejar. Akhirnya ketangkap juga. Kalau Ren, Mas Joko. Aduh, cepetan kesini. Makhluk astral udah ketangkep nih. Ini aja bengkel. Akhirnya ketangkep juga. Kok bisa dipegang ya makhluk astral? Wah. Kita bawa aja ke Pak Haji. Tar dulu. Gue penasaran pengen lihat mukanya. Buka. Jangan. Jangan kalau Ren. Kenapa? Serem nanti kalau misalkan mukanya kayak genderuwo gimana? Enggak. Buka. Ayo, gua nggak boleh katanya lu aja yang buka. Nggak mau, sampean aja. Biasaan dia lu penakut mulu. Mencolok gimana? Buka. Penasaran nih. Makhluk astral kayak apa sih tampangnya? Hah? Jody? Jadi selama ini kamu masuk ruangan komputer ini hanya untuk cari jawaban. Iya Pak, saya menyesal.
Saya akuin saya curang, Pak. Asal lo tau aja ya, tapi kamu jangan GR. Selama ini, Bapak ini ngefans sama kamu. Hah? Tapi dengan cara begini, aduh, Bapak benar-benar kecewa. Ngerti? Saya ingin lulus, tapi saya nggak ada waktu untuk belajar, Pak. Waktu saya habis untuk pemotretan. Kadang saya harus jadi model, terus kadang harus balap mobil, Pak. Yang mau jadi model, potretan, balap mobil, bintang iklan, mau apapun terserah kamu itu. Yang penting kamu bisa bagi waktu, ngerti? Hah? Jangan nekat seperti ini. Ini namanya memalukan. Paham? Ya, saya ngerti, Pak. Saya benar-benar menyesal. Tapi saya baru ngelakuin hal ini sekitar 2 semester terakhir. Oh, pantesan, ha? Akhir-akhir ini selama 2 semester kan? Iya. Nilai kamu A semua. Boh. Duh, enak banget. Modal nyamar jadi makhluk asal dapat A. Dasar makhluk astral abal-abal sampai. Jadi, untuk mempertanggungjawabkan semua kelakuan kamu yang tidak terpuji ini, dengan sangat terpaksa, Bapak akan melaporkan ini ke ketua jurusan. Mengerti? Jody. Keren. Wih, lo sekarang meditasi sambil makan? Gua nggak yakin banget bisa konsentrasi sih. Gue mau cerita. Lo tau nggak? Ada cowok keren banget, ganteng. Dateng ke ketoprak gue. Lo tau nggak? Dia bakal datang ke tempat gue setiap hari. So sweet gak? Dia janji kayak gitu. Tapi sayang, dia bukan jodoh lo. Lo tuh kenapa sih? Makanya liat gue dong. Gak bisa bikin gue seneng dikit. Ya terserah kalau nggak percaya, gue cuma ngasih tahu. Jadi, Ngapain lu kesini? ini aku cuma mau ngasih. Aku udah ngumpulin ujian-ujian 2 semester lalu. Aku cuma mau bantuin kamu. Terima ya? Gak perlu. Gue gak butuh bantuan lu, Siska. Lu gak ngaca ya? Ini semua tuh gara-gara lu. Lu yang bikin gue ketahuan sama Pak Aji. Dan sekarang, lu bilang lu mau bantuin gue. Begini caranya. Tapi Jody, yang kamu lakuin kemarin itu kan emang salah. Harusnya kamu belajar dari perbuatan kamu yang kemarin dan kamu harusnya merasa bersalah. Gak usah nyeramain gue deh. Gue kesel liat lu. Pergi lu. Tapi Jody, ini aku udah ngumpulin. Pergi nggak? Dari hatiku hilang bersama dirimu yang telah meninggalkanku. Hati Gue sebel banget sama Loren. Loren kenapa? Lo tau gak sih, selama ini gue tuh gak mau pacaran karena gue tuh mau fokus kuliah. Sekarang gue udah kuliah, habis selesai kuliah gue jualan ketoprak. Nah di tempat jualan gue tuh, lagi ada yang ngajak ngobrol gue. Gue seneng banget, tapi menurut dia bukan jodoh gue. Lagian siapa juga sih yang mikirin jodoh atau enggak? Ampun. Terus bokap gue sakit, jadi gue harus jualan ketoprak buat tambahin biaya kuliah. Gue tuh kadang capek. Gue tahu sih, ngeluh kayak gini tuh salah. Tapi lo ngerti kan rasanya capek tuh kayak gimana? Iya, gue ngerti banget kok, Don. Apa yang lo rasain, gue juga ngerasain. Gue kan juga bantu keuangan keluarga. Makasih ya. Ternyata ceritain panjang lebar kayak gini
Jadi lega. Ternyata Andre emang pendengar yang baik. Kelihatan banget dia selalu nyoba ngertiin lawan bicaranya. Waduh, sedih banget. Jody jahat banget Laura sama Siska. Tadi Siska dibentak-bentak sama Jody. Siska cuma mau bantuin Kak Jody. Siska cuma mau ngumpulin soal-soal ujiannya dia. Siska mau bantuin dia, tapi dia malah maki-maki Siska terus ini dilempar. Terus katanya Kak Loren, Jody jodohnya Siska. Tapi kok Jody malah kayak gitu sama Siska? Ya udah sis, boleh pinjem jempol kamu ndak? Sini. Tenang aja, Jody tuh sis, jodoh kamu kok sis. Mas Joko beneran. Mas Joko jangan bohongin Siska lagi. Oh beneran, ya? Nah, udah gak usah nangis ya. Ya udah, kalau gitu. Makasih ya Mas Joko. Makasih ya Kak Loren. Ya udah, jangan nangis lagi ya. Ya udah, Siska mau kelas dulu ya. Ya. Dan sengaja kan cuma buat nyenengin dia dong biar nggak nangis. Oh, enggak beneran kok. Kalau Jody sama Siska itu bakal jadian beneran. Beneran. Kok kita bisa punya pikiran yang sama ya? Nih. Gue doain ketoprak lu malam ini laku keras. Amin. Makasih ya. Sama-sama. Ya udah, gue duluan ya. Hati-hati. Ya, makasih. Duluan ya. Iya. Gue bisa ngerasain kalau sebentar lagi Gilang bakalan datang. Oh, lo tertarik juga kan sama Gilang? Berarti lo harus ketemu dia. Tapi lo bantuin gue dulu ya. Oke. Ngadoin. Oh. Ketoprak bungkus ya? Ah, iya Pak. Iya, Pak. Itu. Dan ketoprak 1, jangan pakai cabai dan garam. Iya, tunggu sebentar ya Mas. Iya. Udah sepi juga. Capek, ngantuk, pengen bobo. Tunggu. Tadi gue perhatiin ya, kayaknya yang beli itu rada aneh deh. Maksudnya? Kayak bukan manusia beneran. Lo tuh gak usah aneh-aneh deh. Itu kan cuman perasaan gue. Yaudah deh, gue udah ngantuk. Ketemu Gilangnya nanti aja, ya dah. Ya udah. Makasih ya udah bantuin gue. Aduh. Lupa. Hati-hati. Hai. Kok lo lemes banget sih? Ini gue lagi sedih.
Sebenarnya 1 bulan ini gue nggak pulang ke rumah. 1 bulan? Nah, hari ini gue mikirin nyokap gue terus. Kenapa lo nggak pulang buat ketemu nyokap lo? Gue gak sanggup dong. Dan gue yakin nyokap gue juga akan sanggup liat gue. Maksudnya? Dona, lo ngomong gak bantu gue? Lo bilang ke dia kalau gue sayang banget sama dia. Dan gue gak sama sekali gak ada niatan buat ninggalin dia. Iya, maksud gue lo langsung aja ngomong sama nyokap lo sendiri. Jadi lo gak mau? Bukan. Sebenarnya alasan lah. Gilang? Iya, Kek. Neng, mohon maaf tadi kakek denger obrolan Neng. Soalnya kan kakek lewat sini. Gak apa-apa, Kek. Neng, kalau Neng mau menolong orang, gak usah ragu. Dan gak usah terlalu banyak bertanya. Iya, Kek. Ya udah, kalau gitu saya mau beberes dulu. Kenapa ya? Setiap gue lagi ngitung uang, banyak banget daun kamboja. Gue tuh jadi kayak orang stres deh. Cepetnya tuh kan gede. Mana gue gak tau alamatnya lagi. Misi Bu, Ibu kenal yang namanya Gilang nggak? Saya lagi nyari rumahnya. Dia tuh orangnya ganteng, suka pakai motor gede. Itu tuh, rumahnya cat putih. Ibunya keluar. Makasih ya, Bu. Iya. Misi, Bu. Kamu siapa? Saya temennya Gilang. Kamu jangan sebut-sebut nama itu lagi ke saya. Bu, saya cuma mau sampein pesan kalau Gilang sayang banget sama Ibu. Udah, saya nggak mau denger lagi. Saya nggak mau denger lagi. Kamu pergi. Dona, judul skripsi lo disetujuin tuh. Lihat Lauren nggak? Ada di kelas tuh. Oh, yaudah makasih ya. Ya. Kok gue malah pengen pulang ya rasanya. Pengen ketemu Mama sama Papa. Buset banget muka lo, kenapa? Gue denger kan judul skripsi lo udah terima. Kenapa lagi? Nggak tahu. Tadi pagi ada kejadian gak enak banget. Sekarang gue jadi kangen sama bokap nyokap gue. Ya, gue pengen pulang ke Bandung. Tapi gue ada bimbingan skripsi. Gimana ya? Don, mendingan lu telepon orang tua lo. Mereka pasti ngerti kok kenapa lu gak bisa ke Bandung sekarang. Atau jangan-jangan lo belum cerita ke mereka tentang skripsi lo. Iya. Coba. Maaf, pulsa kamu tidak mencukupi. Pulsa gue habis. Pakai punya gue. Sebanyak pulsa gue, tenang aja. Ya, Dona. Oh ya sayang, ya. Pa,
Ini ada telepon dari Dona. Bentar ya. Ya. Dona. Halo, Pak. Judul skripsi Dona udah disetujuin. Jadi Dona tinggal nulis skripsi, terus sidang deh. Papa gimana? Apa kabar? Udah baik kan? Alhamdulillah nak. Kan mama kamu yang nganterin papa terapi. Alhamdulillah. Ya Dona. Gue mau minta maaf soal kemarin. Nggak seharusnya gue marah-marah sama lo. Gak apa-apa kok. It's okay. Sorry. Tadi pagi gue udah nemuin nyokap lo. Gue udah sampein pesan dari lo. Serius lo? Dona, makasih banyak Dona, makasih banyak. Itu berarti banget buat gue. Makasih banget ya Don. Lo itu baik banget Don. Coba aja gue ketemu lo dari dulu. Lo pasti udah jadi pacar gue. Hai Andre. Hai Don. Oh ya, hari ini lo bimbingan skripsi. Semangat ya? Halo, Mah. Kamu di mana sayang? Iya, di kampus. Ini Mama cuma mau ngabarin. Mama lagi seneng, papa kamu udah bisa jalan. Papa udah baikan? Yang bener, Mah, Papa udah bisa jalan. Alhamdulillah. Iya, Mama juga seneng sekali. Ya udah, Dona mau bimbingan skripsi dulu ya. Nanti Dona telepon lagi. Kamu belajar yang baik ya. Dah, Mah. Bokap lo udah sembuh? Bokap gue udah sembuh, malah bokap gue udah bisa jalan. Warna pelangi, sejukkan hari-hari, menemani waktuku, senang akan hadirmu, tulus kasih. Waduh. Sekarang udah gak meluk gua lagi nih. Bokap lo mudah-mudahan sehat terus ya. Ya udah gue bimbingan dulu ya. Perjalanan kita kan sering diterpa badai, apapun keadaanmu. Kenapa Gilang selalu datang jam segini ya? Hey Don. Hai. Kak, aku boleh minta tolong nggak? Oh, kok kamu jam segini belum tidur? Minta tolong apa? Nama aku Menik, Kak. Tolong kasihin boneka ini ke ibu. Bilang juga sama ibu jangan nyari-nyariin Menik lagi. Menik udah di tempat yang enak. Menik juga punya banyak temen. Maksudnya? Kalau Neng mau menolong orang, gak usah ragu. Dan gak usah terlalu banyak bertanya. Ya udah, nanti kakak sampein ya. Mbak, saya boleh minta tolong nggak Mbak? Minta tolong? Iya, tolong kasihin surat ini ke pacar saya Mbak. Kenapa semua jadi minta tolong disampaikan pesen nih lewat gue? Permisi Bu, saya mau nyampein ini ada pemberian dari anak Ibu. Namanya Menik kan Bu? Menik. 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 Si Mbak, ini ya. Apa nih? Surat dari Makasih ya Mbak. Kenapa ya? Akhir-akhir ini tuh
banyak banget orang yang minta tolong sama gue. Udah gitu setiap gue sampein pesennya, entah orangnya cuma diem atau enggak nangis. Aneh banget. Neng Dona. Neng pasti banyak yang doain. Iya kek, saya tuh juga ikhlas kok bantuin mereka. Kakek udah makan, saya bikin ketoprak ya. Gue tuh kan gak pernah bilang kalau nama gue Dona. Kok dia tahu nama gue Dona? Gue kan gak pernah ngomong. Hah, kek. Tapi ku tahu kau kekasih temanku. Putuskan saja biar ku Selamat ya. Makasih ya, Bu. Iya. Jurus skripsi gue disetujuin. Yes. Makasih ya. Semuanya ada berkat lo juga kok. Kan lo bantuin gue ngeprint malam-malam. Iya, sama-sama. Gue tau lo fokus kuliah dari dulu kan, demi mau pacaran. Tapi lo tau kan kalau gue suka sama lo dari dulu. Lo mau gak jadi pacar gue? Gue jadi gini. Andre emang baik banget sama gue. Tapi Lo itu baik banget, Don. Coba aja gue ketemu lo dari dulu. Lo pasti udah jadi pacar gue. sorry gue gak bisa. Nggak apa-apa kok. Gue ngerti. Jadi waktu itu gue pernah tuh bikin ketoprak buat orang. Gue ngasih cabenya kebanyakan, terus dia kepedesan malah marah-marah sama gue. Gue bilang aja cabai tuh mahal, seharusnya dia bayar lebih, malah marahin gue. Betul lucu banget sih, Don. Coba aja gue ketemu lo dari dulu. Pasti lo udah jadi pacar gue. Emang kalau sekarang gue gak bisa jadi pacar lo? Gue gak maksud ngomong gitu. Don, sorry ya. Gue nggak bisa. Maksudnya? Maksudnya gak bisa kenapa? Lo mau ikut gue jalan nggak? Naik motor. Oh. Makasih ya. Hari ini gue seneng banget. Malam ini malam terakhir kita sama-sama. Gue bakal pergi jauh. Maksudnya? Lo mau pergi jauh mana? Mam? Mam? Gilang? Gilang?
jangan pergi. Gilang. Dan, bangun. 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 Ngimpi deh. Kok gue di sini? Ya, emang dari tadi lo di sini. Gue juga di sini. Dia tadi ngeliatin lo tidur. Lu tuh kalau capek, mendingan tutup aja dulu dagangannya. Nih, laptop sama dompet tuh. Kalau nggak gue jagain, udah dia colong maling. Kadang deh. Tapi tadi gue... Apa? Gue harus ketemu Gilang. Kenapa ya? Kok Gilang udah gak pernah nyamperin gue? Tapi gue harus ketemu sama dia. Aduh, itu ibunya lagi. Bu, stop. Bu, stop. Kamu mau ngapain lagi di sini? Saya kesini mau nemuin Gilang. Soalnya udah lama gak ketemu sama dia. Ya udah, kamu ikut saya. Ayo masuk. Bu, kok kita kesini? Gilang berada. Maaf ya, waktu itu saya bingung waktu kamu datang bilang ada pesan dari Gilang. Nggak mungkin, Bu. Saya ketemu Gilang dan dia nyampein pesan buat disampaikan ke Ibu. Kamu lihat sendiri kan, ini makamnya Gilang. Kamu lihat dia udah meninggal. Nggak mungkin, Bu. Saya tuh sering ketemu sama Gilang. Nggak mungkin. Kamu jangan bohong. Ini makamnya Gilang. Bu bohong kan? Gilang belum meninggal, Bu. Gilang nggak mungkin meninggal. Gilang nggak mungkin meninggal. Kenapa, Don? Gilang udah meninggal. Tadi gue ketemu sama ibunya Gilang. Dia bawa gue ke pemakaman. Gilang yang selama ini ada di dekat gue, dia udah meninggal. Gilang yang suka lu ceritain?
Sabar ya. Tenang ya Bang di sana. Makasih lo udah nemenin gue jualan. Walaupun cuma sesaat. Gue janji Lang, gue gak akan putus doa untuk lo. Dan bukannya lo ada sidang hari ini. Udahlah, gak usah bahas itu dulu. Gue gak mau tau gak? Gue pusing, gue stres. Santai Don. Tenang aja, lu gak usah kayak mama mau ngelahirin kayak gitu. Ntar lu meditasi sama gue, oke? Aduh Ren, gue tuh gak bisa kayak lo. Lagian juga bahan-bahannya belum siap semua. Udah gak usah dibahas. Don, udah gak usah panik. Gue udah nyiapin semua bahan sidang untuk lo. Andre, gimana Andre? Sih, panggil dong. Oke. Gak bisa kalau sama Andre. Gimana dong? Ya gue gak bisa bahas. Udah, lengkap semuanya. Makasih ya. Dona Ananda Prasetyo, silakan masuk ke ruangan. Semangat ya. Makasih ya. Kalau sampai yang dicium, kan biasanya gue. Loren, Joko, makasih ya buat kalian berdua. Puji Tuhan, gue udah lulus ujian remedial semuanya. Wih, keren. Iya, thank you ya. Ini berkat Siska juga dan support kalian semua. Thank you ya. Selamat ya, Jod. Iya, thank you. Iya. Assalamualaikum. Dona. Wah, sekarang Dona udah lulus. Aku udah jadi sarjana. Wah. Aduh, Makasih seneng ya, Pa. banget. Wah. Iya sayang, Mama juga seneng. Mama seneng banget Pak, akhirnya Dona wisuda juga ini. Dona, Mama seneng banget. Mama udah jalanin wasiat kakek kamu. Kakek kamu tuh ya, kepengen banget kamu tuh jadi sarjana. Ma, Ya. Dona mau lihat fotokopinya dong? Oh boleh, nih. Mana ya? Nah, ini dia. Ini kakek kamu. Ini kakek. Iya, itu kakek kamu yang gendong kamu waktu bayi. Iya kan, Pak? Iya, Mak. Kakek tahu tempatnya. Bagus. Gratis. Mau? Kakek senang sekali. Neng, jualannya laku. Cuma kakek pesan. Neng, rajin-rajin berdoa. Supaya dagangan ketopraknya tambah laku. Neng, kalau Neng mau menolong orang, gak usah ragu. Dan gak usah terlalu banyak bertanya. Makasih ya, Kek. Ternyata kakek selalu menjagain Dona.
Hey, hey, selamat ya. Dah. Don, kemarin kan nolak gue karena Gilang kan. Gue yakin sekarang lo nggak bakal bingung lagi. Apa lo mau jadi pacar gue? I do. Yes. Ren, biar lu jadi pacar gue, Ren. Terima. Iya. Oh, segini ya? Nah, dikit amat itu sayang banget. Udah tuh. Sekali lagi. Ibu itu berhenti gara-gara dipanggil. Kalau meditasi tuh lapar tuh. Jadi, aduh, nggak enak Pak. Pulang Pak.